Petrus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Hari ini adalah pembelajaran ketiga untuk materi tematik muatan bahasa Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni mengenai keterhubungan antar gagasan. Jika pada pembelajaran sebelumnya, materi keterhubungan antar gagasan kita adalah menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam sebuah peta pikiran. Dalam materi keterhubungan antar gagasan kali ini, kita akan belajar untuk menyusun sebuah ringkasan. Ringkasan adalah bentuk singkat dari sebuah bacaan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Langkah yang pertama adalah membaca keseluruhan bacaan. Langkah yang kedua yakni menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Langkah yang ketiga menggabungkan keseluruhan gagasan pokok menjadi satu dalam bentuk paragraf. Jika perlu, tambahkan beberapa kata berdasarkan bacaan tersebut. Sebuah bacaan pasti terdiri dari beberapa paragraf. Berdasarkan hal itu, kita pasti akan menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf tersebut. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar menyusun sebuah ringkasan berdasarkan bacaan tong sampah gotong royong. Bacaan ini terdiri atas 3 paragraf. Ingat, sebelum kita menyusun sebuah ringkasan, langkah pertama yakni membaca bacaan tersebut. Perhatikan paragraf 1 dalam bacaan tong sampah gotong royong berikut ini. Dalam paragraf 1 ini terdiri atas 5 kalimat. Setelah kita baca, kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok paragraf tersebut ditandai dengan kalimat yang bercetak tebal, sedangkan kalimat yang lain disebut gagasan pendukung. Sekarang kita akan memperhatikan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut yang telah dituliskan ke dalam peta pikiran. Dalam peta pikiran berbentuk bunga ini, kita menuliskan gagasan pokoknya di dalam pusatnya, sedangkan gagasan pendukungnya berada di cabang-cabangnya. Paragraf 2 pun sama. Berdasarkan paragraf itu, kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam peta pikiran. Perhatikan pusat peta pikiran berikut. Kita sudah menuliskan gagasan pokok paragraf 2. Sekarang kita melanjutkan untuk paragraf 3. Sama seperti paragraf 2 tadi, untuk paragraf 3 ini, Bu Guru juga telah menuliskan gagasan pokoknya ke dalam sebuah peta pikiran. Anak-anak, setelah kita menemukan ketiga gagasan pokok dalam 3 paragraf tersebut, kita bisa menggabungkan gagasan pokok
tersebut menjadi satu. Gabungan beberapa gagasan pokok tersebut itulah yang kita sebut ringkasan, yakni penyajian bentuk bacaan yang tadinya panjang, yang tadinya banyak, kita sekarang singkat menjadi bentuk bacaan yang lebih pendek. Itulah yang disebut ringkasan. Perhatikan ringkasan berikut ini. Dari ringkasan itu, kita bisa mengetahui bahwa satu paragraf ringkasan ini berisi gagasan pokok dari bacaan tong sampah gotong royong tadi, yakni mewakili paragraf 1, paragraf 2, dan juga paragraf 3. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham materi yang Bu Guru sampaikan? Semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Semangat terus dalam belajar. Mari kita akhiri pembelajaran dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu